informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio informasi dan hiburan. Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM. FM Bahana Radio informasi dan hiburan. Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM. FM Bahana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Saatnya sekarang Talkshow on the spot ya Sobat Bahana semuanya. Dan sekarang ini sudah hadir narasumber yang ada di Dinas Kesehatan Ngawi, nanti bersama rekan saya, reporter dari Radio Bahana Erlinda. Temanya pemeriksaan kesehatan gratis bersama Dr. Gigi Retno Dewi SMM KMK, Kabid Pelayanan Kesehatan UKM UKP Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi. Silakan Erlinda. Silakan Erlinda, bisa dimulai. Silakan. Baik, terima kasih dari studio. Selamat siang Sobat Bahana semua, kembali lagi kali ini Talkshow on the spot. Saya Erlinda bersama Ibu Retno. Ya. Nah, selamat siang Ibu Retno. Selamat siang. Alhamdulillah sehat luar biasa. Baik, ini Ibu Retno adalah Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi. Nah, ini satu sekali sama kita hari ini yaitu pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, sobat, apa sih mungkin sobat pendengar Bahana ini bertanya-tanya, apa sih pemeriksaan kesehatan gratis? Ini merupakan program baru, betul? Iya, betul sekali. Iya, ini merupakan program baru dari pemerintah yaitu tentang kesehatan gratis. Nah, untuk itu sobat Bahana sebelumnya kalian dapat menyimak videonya di livestream Bahana di www.bahana.com atau download aplikasi Express Radio. Baik, langsung saja kita mulai Ibu. Boleh, silakan. Nah, jadi mungkin Ibu bisa menjelaskan sekilas Ibu tentang apa sih itu pemeriksaan kesehatan gratis. Oke. Ya. Saya mulai dari cerita PKG dulu ya. PKG ini atau kepanjangannya adalah pemeriksaan kesehatan gratis. Ini adalah sebuah program baru dari Pak Presiden yang masuk ke dalam quick win atau program dengan hasil cepat terbaik gitu ya. Jadi memang harus cepat-cepat dikerjakan, kemudian harapannya juga bisa mendorong kebijakan yang sebelumnya memang sudah pernah ada. Bagaimana agar masyarakat khususnya di Kabupaten Ngawi ini bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara gratis sehingga mendorong atau memotivasi masyarakat untuk hadir ke fasilitas kesehatan. Kalau di Kabupaten Ngawi ada 24 puskesmas yang melaksanakan PKG atau istilah lainnya mungkin kalau di medsos itu CKG, cek kesehatan gratis gitu ya, sama sih ya. Di awal PKG kemudian lebih booming disebut CKG ya, seperti itu ya. Terima kasih Retno atas penjelasannya. Sobat Bahana, jadi kesehatan gratis ini sudah tersedia di 24 puskesmas iya. tersebar di banyak kabupaten Ngawi. Betul sekali. Semuanya sudah menerima kesehatan gratis tersebut ya Ibu. Iya. Untuk vaskesnya maksudnya sudah menyelenggarakan, harapannya karena sudah mulai di kick off, sudah mulai dilaksanakan per Februari kemarin, sehingga harapannya semua masyarakat 100% sudah segera datang untuk mendapatkan pemeriksaan gratis seperti itu. Begitu Sobat Bahana, ini kalian yang masih belum silahkan datang ke fasilitas terdekat
terdekat di Iya, itu iya. dari alamat kalian. Nah, pertanyaan lagi nih Bu, ketika datang ke pemeriksaan itu apa yang harus dibawa Bu? Nah, Oke, jadi ada prosedurnya di mana sebenarnya setiap orang yang ingin mendapat pemeriksaan kesehatan gratis wajib menginstal satu Sehat Mobile dari Google Play-nya masing-masing ya, di HP-nya masing-masing, diinstal, kemudian diisi datanya. Nanti begitu masa tiba waktunya ulang tahun atau bulan ulang tahun akan mendapatkan notifikasi dari Kementerian Kesehatan melalui HP-nya. Jadi akan mendapatkan WA kado ulang tahun seperti itu, nanti akan mendapatkan tiket untuk di vaskes mana yang dipilih. Nah, nanti akan dapat tiket itu yang kita tunjukkan pada petugas puskesmas. Pun kalau misalkan warga masyarakat tidak memiliki gadget atau HP, nanti bisa dibantu petugas kesehatan, hanya tinggal membawa KTP saja. Seperti itu. Iya. 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 Warga-warga desa yang mungkin belum paham mengenai aplikasi tersebut bisa hanya membawa KTP saja. Oke. Nah, itu untuk program kesehatan gratis itu mungkin ada pembagiannya atau tidak ya? Ya, jadi PKG itu pemeriksaan kesehatan gratis itu sebenarnya ada 3 macam. Yang pertama PKG ulang tahun, yang kedua PKG sekolah, dan yang ketiga PKG khusus atau rutin yang dikenakan pada kelompok-kelompok yang berbeda. Jadi misalkan untuk PKG sekolah ini dikenakan pada anak usia sekolah, usia 7 tahun sampai 17 tahun. Ini juga pemeriksaan gratis, cuman kelompok usianya berbeda. Kemudian untuk PKG khusus atau PKG rutin ini dikenakan pada bayi baru lahir dan ibu hamil atau program-program khusus yang memang dari dulu ketika PKG ulang tahun belum muncul itu sudah ada gitu ya. Misalkan pemeriksaan kesehatan gratis pada calon pengantin, nah, itu kan ada. Jadi nanti calon pengantin itu diperiksa apakah kena hepatitis, HB-nya rendah atau enggak. Jadi tujuan-tujuan program jangka panjang untuk mencegah stunting antara lain itu hanya contoh sih. Tapi sebenarnya banyak sekali pemeriksaan yang bisa didapatkan dari PKG ini sesuai kelompok umurnya. Karena nanti untuk kelompok umur misalkan bayi dapatnya berbeda dengan untuk ibu hamil, berbeda juga untuk lansia atau dewasa seperti itu. Sehingga nanti tidak perlu repot. Yang jelas 100% warga akan diberikan pemeriksaan kesehatan gratis. Nanti yang mengelompokkan ini tinggal petugas kesehatannya. Datang aja gitu ya. Kalau belum mendapat SMS, mungkin nanti dia akan mendapatkan informasi misalkan, oh karena usia sekolah nanti dapatnya di sekolah ya. Adik usianya 7 nih, nanti pada bulan sekian akan mendapatkan pemeriksaan gratis. Nah, seperti itu ada informasi. Jadi untuk pemeriksaan dibagi umurnya dari iya, sesuai kelompok umur. Dan juga pada saat ulang tahun nih. Kalian nggak usah khawatir nih sobat Bahana yang ulang tahun ada yang ngasih kado Iya, memang benar sekali. Ada yang ngasih kado sekarang saat ulang tahun yaitu pemeriksaan kesehatan. Kado sobat Bahana dan kado bermakna ya. Betul banget ya. Nah, itu apakah saat ulang tahun saja Ibu boleh memakai ini? Nah, itu tadi tergantung dari 3 hal. Jadi kalau kita misalkan menjadi kelompok umur yang misalkan orangnya saya nggak tahu nih, saya belum dapat notifikasi, datang aja ke puskesmas nanti minta informasi. Saya mendapat PKG apa nih, gitu kan? Nanti akan tahu petugas puskesmas yang akan mengarahkan. Oh ini ibu hamil, berarti mendapat pemeriksaan kesehatan gratis untuk ibu hamil. Nah, nanti dapat mulai dari pemeriksaan HIV, apakah kena penyakit HIV, apakah kena hepatitis, apakah gula darahnya tinggi, apakah hipertensi, dan sebagainya. Itu banyak sekali, ada sekian macam pemeriksaan yang benar-benar gratis. Itu kalau harus bayar sendiri bisa banyak sekali, ada 1 juta bulan itu. Iya, betul sekali. Yang mau bisa kesehatan gratis bersepakut karena itu sudah difasilitasi ya betul. Nah,
gitu. Jadi kalian juga nggak usah khawatir. Mungkin oh ya Ibu kan di setiap desa itu ada puskesmas kesehatan itu apakah juga tersedia di Nah, itu? jadi seperti ini. Untuk pemeriksaan kesehatan gratis ini kan step by step atau prosedurnya itu bertahap, tidak semuanya langsung misalkan dilakukan USG atau pemeriksaan. Itu ada wawancaranya. Pertama, kalau kita sudah punya satu sehat mobile, di sini ada screeningnya mandiri dulu. Dari screening mandiri itu nanti akan menghasilkan outcome punya risiko penyakit jantung misalkan atau stroke. Nanti begitu petugas kesehatan mendapatkan informasi itu, nanti akan baru diarahkan untuk pemeriksaan EKG, pemeriksaan jantung, dan seterusnya. Sehingga pemeriksaan yang menggunakan alat atau obat atau bahan habis pakai itu setelah step berikutnya. Apabila skornya mencukupi dari wawancara, dari mandiri, pengisian screening mandiri itu tercapai, skor itu ada capaiannya. Kalau dengan capaian sekian berarti nanti ini harus dilakukan pemeriksaan karena ada risiko sebuah penyakit gitu. Nah, untuk di pustu ILP atau pustu yang ada di desa-desa itu dilaksanakan screeningnya di level screening. Jadi dilihat, tetap dientrekan oleh petugas yang ada, petugas kesehatan yang ada di pustu, itu nanti akan melakukan wawancara, kemudian diisi. Begitu mencapai screening tertentu yang harus dilaksanakan pemeriksaan misalnya laboratorium mengambil darah dan sebagainya, akan dilakukan rujukan ke puskesmas. Itu kalau misalkan pasien datang ke pustu. Tapi kalau langsung ke puskesmas ya bisa sekalian, bisa langsung wawancara, anamnesis, kemudian dilakukan pemeriksaan. Seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya itu tidak harus ke puskesmas, mungkin Iya, betul sekali. Dini, ya, deteksi dininya pakai wawancara dulu. Iya, terdekat, betul. Nah, jadi lalu Bu, ini bagaimana Ibu setelah beberapa hari ini berjalan program ini pun antusias dari warga Kabupaten Ngawi? Iya, hari ini tadi kami ada menguji cobakan karena beberapa hari ada sempat ya kendala sedikit di aplikasi dan seterusnya ini. Kemudian kita uji cobakan. Saya kebetulan di bulan ulang tahun saya juga, jadi saya mengambil di fasilitas kesehatan di Puskesmas Ngawi. Di sana tadi sudah ada 4 orang yang padahal pagi ini saya datang, antusias banget ya. Tapi pun karena memang jenis pemeriksaannya banyak, bisa jadi misalkan pasien ini terlalu lama gitu. Kok lama banget? Iya kan, habis mulai dari pendaftaran, kemudian melakukan screening pribadi, kemudian masuk ke ruang pemeriksaan umum, setelah pemeriksaan umum, kemudian di laborat, setelah dari laborat ke poli gigi, setelah itu juga mendapat pengobatan, itu dalam satu tahapan bisa panjang waktunya. Nah, misalkan mungkin tidak ingin terlalu lama, diperbolehkan misalkan cukup ini dulu, nanti ditandai kita punya hutang pelayanan kesehatan. Nanti pasien tersebut akan kita kontak, kan ada meninggalkan nomor HP di pendaftarannya, di identitas pasiennya, sehingga kita akan menghubungi, atau juga bisa jadi karena antusiasnya warga masyarakat sehingga PMHP misalkan habis, misalkan seperti itu. Sampai di titik apa yang bisa dikerjakan, kemudian nanti kami akan menghubungi lagi untuk diundang datang. Ini sudah datang obatnya atau perawatannya sudah ada lagi. Ya, karena memang banyak sekali satu pasien misalkan untuk anak prasekolah itu aja 6 macam pemeriksaannya. Jadi ya lumayan nanti bisa waktunya bisa lumayan panjang. Satu orang itu bisa lumayan panjang. Iya. Jadi kalian juga yang penasaran itu Iya. berarti gimana dapetnya apa aja? Iya. Kan datang ke puskesmas terdekat kami. Nah, jadi sebetulnya mungkin informasi dulu dengan itu sehatnya mungkin itu. Iya. Itu karena tidak perlu menggunakan aplikasi, tapi bisa Mbak katakan nanti dibantu manual. Iya. Yang penting itu bawa nick-nya itu ya. Wajib banget. Kalau nick wajib banget. Ya. Untuk terima gratis. Betul. Jadi benar-benar menggambarkan bahwa masyarakat tersebut
memang berhak mendapatkan layanan kesehatan di Kabupaten Ngawi. Misalkan bukan warga Ngawi, bukan KTP Ngawi, tapi memiliki BPJS yang vaskesnya di sini, di Ngawi, boleh gitu ya. Jadi salah satu, apakah warga Ngawi, ataukah memiliki BPJS yang memang di sini. Misalkan seperti saya, orang Madiun, kok boleh periksa di puskesmas saya? Boleh. BPJS saya di vaskesnya di sini. Itu kelebihannya di Kabupaten Ngawi, karena kebijakannya bisa masing-masing antar kota. Betul sekali, kalau di Ngawi enak gitu ya. Bukan warga Ngawi boleh, tapi BPJS-nya di Ngawi gitu ya. Artinya boleh. Nah, itu boleh. Nah, kalau pegawai yang merantau memang tinggalnya rumahnya di Surabaya nih, KTP-nya Surabaya, tapi bekerja di sini, vaskesnya kan di sini pastinya. Nah, itu nanti juga gratis di sini. Iya. Khawatir nih, ini nggak mau nggak jadi cerita, tidak karena BPJS-nya. Nah, iya, betul sekali. Ini mungkin beberapa hari berjalan itu ada kendala nggak itu? Tentu saja ke ini ya, ke arah aplikasi, memang namanya juga aplikasi ya. Ketika kita uji cobakan memang dari Kementerian Kesehatan ya, untuk SFM ini mungkin masih ada tambahan fitur, tambahan ini, tambahan itu, yang sehingga pelaksana di lapangan pun perlu menyesuaikan. Nah, tapi pun itu tidak menjadi kendala yang utama gitu ya. Hambatan utamanya adalah apabila karena kan kita harus melayani 100% warga kita. Nah, sedangkan BMHP peralatan, kemudian bahan habis pakai, itu kita kan belum mendapat supply dari pusat. Nah, tapi pun kita masih memiliki stok, karena ada yang namanya PKG program yang 2 tadi, selain PKG ulang tahun, itu sebenarnya dari tahun ke tahun sudah kita kerjakan. Maret kemarin sudah kita kerjakan, sehingga kami masih memiliki stok untuk itu. Nah, itu yang kita manfaatkan untuk sementara ini, sehingga Bagaimana mengatur strategi? iya, BMH, iya, kita atur sampai nanti. Memang dari Presiden sudah menyampaikan bahwa nanti akan kita cukup semua ya. Nanti begitu datang, kita akan mengundang warga kita yang masih punya PR, misalkan kan ada pemeriksaan tambahan kayak kanker kolon, kemudian ada kanker payudara, kemudian kanker serviks. Nah, bahkan untuk kanker serviks ini kita bekerja sama dengan fasilitas klinik-klinik yang sudah ber-MOU atau bekerja sama dengan puskesmas terdekat. Sehingga nanti pasien ini akan mendapatkan pengantar untuk memeriksakan diri ke klinik tersebut. Klinik-klinik kita laborat maksudnya, ke laborat tertentu yang ditunjuk bekerja sama dengan, sehingga kami tetap bisa mengerjakan meskipun di puskesmas peralatannya nggak ada nih, dioper ke laboratorium yang bekerja sama dengan puskesmas, sehingga pasien tetap nggak bayar juga gitu ya, gratis gitu. Gratis. Iya, betul. Ini kalau masalah seperti lansia kolesterol, iya. apakah itu gratis di program ini? Gratis, itu termasuk jadi paketnya lansia, sehingga lansia bahkan paketnya lebih banyak, ada 12, ingat saya 12 macam. Itu juga termasuk gula darah, kolesterol, kemudian asam urat, kemudian yang berisiko dari jantung akan mendapatkan EKG jantung, pemeriksaan jantung, kemudian yang berisiko untuk CA cervix juga akan mendapatkan pap smear atau IVA, kemudian yang berisiko dengan kanker kolon akan dicek dengan pemeriksaan kolon untuk kanker kolon. Jadi banyak sekali, dan itu semua sudah gratis gitu ya. Walaupun masyarakat tidak mempunyai BPJS, ini jalurnya sendiri ya dengan BPJS? Sama jalurnya, hanya nanti misalkan karena kita kan memang semuanya gratis, misalkan sampai BMHP-nya habis nih, peralatannya habis untuk melayani sekian pasien, kita tetap akan memberikan waktu tunggu untuk yang beberapa obat dan alat. Ini kan memang yang membiayai BPJS, kita masih punya stok. Nah, untuk yang umum bagaimana? Mungkin akan diberi waktu tunggu agar nanti ada stok dari pusat turun, kita hubungi lagi. Ini yang kemarin baru, misalkan dari 7 pemeriksaan, baru dapat 4, yang 3 nanti kita hubungi setelah BMHP ada. Gitu. Jadi lebih beruntung mana? Lebih beruntung yang punya BPJS gitu, stoknya ada. Iya, malah bukan didahulukan karena stoknya masih ada.
Iya, itu iya, betul sekali. Jadi terasa ada sudah berada nanti jangan berpikiran kalau berarti BPJS yang tadi dia atau berbayar itu sia-sia dong kalau Loh, malah enak sekali ini malah duluan ini. Iya. masyarakat berpikir seperti itu Bu. Ya. Kalau ada program kesehatan gratis yang umum kan jadi gratis nih. Ya. Nah terus yang sudah mendaftar BPJS Mandiri Malah rugi dong. Oh enggak. Ya. enggak ya, jadi sebenarnya kawan banget ini Ya. semuanya. Jadi itu BPJS Mandiri tetap mendapatkan porsi Prioritas juga lebih banyak, lebih dalam waktu dekat ini malah justru lebih luas layanannya untuk yang memiliki BPJS. Kalau yang umum bagaimana ya, nanti menunggu BMHP dari pusat turun, nanti kita akan berikan layanan yang kita masih belum punya. Tidak berarti ditolak juga enggak, tapi ada hal-hal yang kita masih mencukupi, hanya jauh lebih luas layanannya untuk BPJS itu. Iya. Mungkin nih Sobat Berhana yang ada di live streaming atau di Express mungkin ada pertanyaan bisa dibacakan. Halo Lita. Ya, Erlinda. Ini ada yang sudah bertanya via WA Bahana di 08563454545. Dari Retno yang ada di Ngawi. Ibu Retno, ini namanya kebetulan juga sama. Ini ada yang ditanyakan, Bu, ini untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis ini apa sudah semuanya? Ini dari Mbak Retno yang ada di Ngawi ini. Sudah semua. Iya. Hanya misalkan dia di luar usia 7 sampai 17 tahun atau usia bayi baru lahir dan ibu hamil, nanti menunggu dapat SMS di Satu Sehat Mobile di HP masing-masing. Atau kalau misalkan seseorang tidak familiar dengan gadget, tapi ini bulan ulang tahun saya, boleh langsung datang ke fasilitas kesehatan. Jadi berdasarkan bulan ulang tahun. Artinya misalkan, aduh saya sudah lewati bulan Januari kemarin saya ulang tahun, apakah periksa sekarang? Boleh-boleh, masih. Ini untuk triwulan pertama, Januari, Februari, Maret, nanti sampai April tetap dilayani. Gitu. Nah, untuk berikutnya, 1 bulan periodenya. Misalkan mulai April, nanti dari ulang tahun, tanggal ulang tahunnya sampai berikutnya, bulan Mei gitu. Jadi 1 bulan dari tanggal dia berulang tahun, tambahannya seperti itu. Iya, baik, terima kasih Ibu Retno. Terus ini ada yang bertanya lagi dari Pak Anton yang ada di Ngawi, Bu Retno. Iya. Ini ada yang ditanyakan, Bu, seumpama itu penyakit berat ya, seumpamanya saya tuh punya penyakit gagal ginjal gitu, apakah bisa Bu untuk pemeriksaan kesehatan gratisnya? Ya, pemeriksaan gratis bahkan untuk yang tidak menderita penyakit aja kita lakukan pemeriksaan, apalagi yang sakit tentu akan mendapatkan sesuai haknya mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis. Terutama kalau bapaknya ini memiliki BPJS, akan sampai di titik pengobatannya pun ada hal-hal yang bisa ditanggung oleh BPJS. Berbeda kalau pasien tersebut tidak memiliki BPJS, misalkan umum, yang ditanggung apanya? Pemeriksaannya saja, pengobatannya nanti bisa tidak ditanggung juga gitu ya, karena batas dari pemeriksaan kesehatan gratis ini adalah mulai pemeriksaan, kemudian labnya, laboratorium, dan beberapa pemeriksaan yang sudah dipersyaratkan di dalam PKG. Nah, untuk obat ini merupakan sebuah tindak lanjut, bukan masuk ke dalam PKG. Nah, namun apabila pasien sudah memiliki BPJS, dia berhak mendapatkan sekaligus obat sesuai dengan hak-hak penggunaan kelas BPJS-nya, penggunaan BPJS-nya, pesertaan seperti itu. Baik, ini ada 2 pertanyaan saja, Erlinda. Terima kasih Ibu Retno, penjelasannya Bu Retno. Baik. Terima kasih Bu Gita yang ada di studio. Terima kasih Sobat Bahana yang telah bersedia mendengarkan tentang kapsul kami dan juga telah memberikan pertanyaan kepada Sobat Bahana yang lain yang belum jelas bisa ditanyakan di Sobat Bahana
atau bisa di kolom komentar. Gitu. Nah, Ya. kita lanjut. Boleh ngobrolnya kita lanjut aja. Jadi untuk PKG ini, Bu, Ya. ini tuh sudah disosialisasikan mungkin selain di media sosial itu cara dinas kesehatan khususnya melakukan PKG itu bagaimana, Bu? Ya, kami sudah melaksanakan gebiar kemarin, tuh gebiar untuk kick off-nya PKG itu bulan Februari di minggu pertama itu kami sudah melaksanakan gebiarnya dibuka oleh Bupati Ngawi waktu itu beserta Ibu Bupati sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ngawi. Nah, kalau di Kabupaten Ngawi ini kenapa sih PKG-nya semangat banget gitu ya? Karena apa? Eh, Kabupaten Ngawi ini memiliki kebijakan untuk universal coverage. Apa itu? Universal coverage itu adalah sebuah upaya dari pemerintah Kabupaten Ngawi untuk membantu mendanai masyarakatnya yang miskin dan sakit untuk bisa mendapatkan bantuan pengobatan. Nah, gambarannya seperti ini. Apabila warga Ngawi ini mungkin tidak 100% menggunakan BPJS karena ketidakmampuan membayar premi ataupun mungkin juga belum di-cover oleh pemerintah dari pusat, jadi ada yang dari pusat, nanti yang meng-cover adalah daerah. Nah, harapannya dengan UHC ini nanti anggarannya ini akan cukup untuk membiayai 100% warga Kabupaten Ngawi semua. Agar kalau periksa, kontrol, dan seterusnya semuanya gratis gitu ya. Nah, permasalahannya bisa jadi nanti anggaran di Kabupaten Ngawi ini lebih banyak mengarah kepada pengobatan penyakit kronis. Itu tidak kita harapkan, sehingga mestinya pembiayaan itu lebih ke arah untuk pencegahan penyakit. Nah, misalkan nih kita sama-sama membiayai, mana sih yang lebih kita inginkan? Apakah mencegah sakit ataukah mengobati orang yang sakit kronis? Ya, pengennya sih jangan sampai sakit gitu ya. Apalagi kalau pembiayaannya untuk mengobati orang sakit, prognosisnya kurang baik atau masa depannya juga untuk membaik itu kurang gitu. Dan lagian sudah kadung orang tersebut tidak produktif, kan sayang. Sehingga kita majukan ke arah pembiayaan promotif preventif. Untuk apa? Agar tidak jatuh sakit, agar warga Ngawi ini produktivitasnya tetap tinggi gitu ya. Seiring dengan hal tersebut, makanya program PKG ini kan tujuannya men-screening jangan sampai sakit nih gitu ya. Mencegah adanya penyakit katastrofik. Penyakit katastrofik ini adalah penyakit yang apabila diderita seseorang akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Artinya misalkan ya, kalau orang sakit stroke itu kan ditanggung seumur hidup gitu ya, seumur hidupnya dia menanggung stroke itu, kemudian pengobatannya mahal, kemudian juga terus-menerus sampai, dan prognosisnya untuk membaik seperti sedia kala itu relatif kecil gitu ya. Nah, sebelum stroke ini datang pada setiap orang, mestinya ada gejala yang khas yang bisa dideteksi sejak awal dan bisa dicegah sejak awal. Misalkan tensinya setiap bulan itu terdeteksi ya, kita kontrol tensi setiap bulan, kita kemudian kalau kelihatan tensinya sudah naik sedikit diberikan pengobatan. Nah, itu harapannya seperti itu, sehingga anggaran negara ini di Indonesia tentu saja ya yang kita bicarakan lebih banyak terserap anggaran kesehatannya untuk mengobati penyakit katastrofik, kan sayang gitu. Nah, oleh karena itu Presiden juga sekaligus dengan PKG ini berupaya bahwa warganya nantinya mencegah terjadinya penyakit katastrofik seperti itu. Iya. Jadi mungkin bisa dibilang istilahnya bahwa PKG ini merupakan deteksi dini. Betul, iya. Dari penyakit yang ada. Jadi sebelum terlambat sudah kita cegah dulu. Betul sekali, iya. Jadi kalian yang mungkin merasa sehat, aku tidak apa-apa. Nggak berasa nih ya. Rasanya kok sehat dan seperti apa lah. Kalian bisa banget cek kesehatan, baik itu cuma tensi. Iya. Itu merupakan cek kesehatan itu sebenarnya wajib dilakukan. Wajib setiap bulan dilaksanakan, rutin
rutin untuk setiap orang, apalagi kalau kita sudah mulai ya menginjak usia remaja, karena ada pergeseran beberapa penyakit tidak menular, namun eh, konteksnya akan lebih banyak yang peningkatan kasus kematian karena penyakit tidak menularnya kan sekarang jadi tren di Indonesia. Nah, eh, pada umumnya ini kardiometabolik, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kardio itu jantung ya, gangguan pada jantung. Kalau dulu itu yang namanya penyakit jantung itu kalau kita sudah tua kena penyakit jantung biasa. Nah, sekarang bergeser. Mulai usia 30 mulai ada peningkatan insiden atau kejadian kasus penyakit jantung di usia yang lebih muda. Bahkan diabetes pun juga demikian. Bahkan gagal ginjal pun juga demikian. Sekarang ini kan trennya bergeser ke usia yang lebih muda. Nah, oleh sebab itu, meskipun kita masih muda, bukan saya, ini Mbak Erlinda ini yang masih muda. Meskipun Mbak Erlinda ataupun kawan-kawan kita yang masih muda, anak-anak kita masih muda, rutinkan untuk setidaknya mulai dari usia 15 tahun wajib melaksanakan sebulan sekali pemeriksaan atau screening, mulai dari gula darah, tensi, nah ini ya, kolesterol, ini wajib gitu, karena gaya hidup kita makin kesini semuanya sih ya, nggak yang muda yang tua pun nggak mau repot-repot gitu ya, makanya nah serba instan ini yang rupanya pun kita nggak ngarang bicara ya, ternyata memang dari penelitian sudah jelas banyak sekali kajian-kajian yang membuat oh iya benar nih ternyata asupan gizi ini yang membuat kita makin tren usia penyakit ini makin muda gitu ya, seperti itu. Dari kolesterol, gula darah itu baik itu dilakukan sebulan sekali atau mungkin ada jenjangnya kalau seperti itu. Ya, kalau usia 15 tahun ke atas, mulai 15 tahun itu wajibnya mestinya sebulan sekali sudah dilaksanakan rutin. Nah, agar tidak repot, biasanya sih kalau sudah di tempat-tempat seperti di Kabupaten Ngawi ini ya, pasti ada pemeriksaan rutin, ada di posyandu remaja, ya. Posyandu remaja ini posyandu, kemudian ada di posyandu lansia, yang di beberapa tempat memang sekarang disatukan ya, namanya pos integrasi layanan kesehatan primer. Nanti bareng ada yang lansia, ada yang dewasa, ada yang balita dijadikan satu tempat, tapi ada juga yang tetap posnya dipisah sesuai jadwal kemampuan sasaran kita. Misalkan kalau posyandu remaja pastinya hari libur atau pas malam gitu ya. Datang aja biasanya. Karena di sana memang benar-benar satu gratis, dua mereka itu kalau bareng sama temannya lebih nyaman gitu ya, lebih settle tenang gitu. Nah di sana pastilah nanti pasti dapat tuh tensi itu pasti dapat. Emang kenapa sih pentingnya tensi? Oh hati-hati, tensi itu biasanya kalau pas naik di awal tidak terlalu terasa juga gitu, nggak merasa mungkin kita, apalagi kalau tren minum kopi yang berlebihan. Sebenarnya kopi itu juga bagus, kita tidak ngejudge itu buruk, cuman kalau ada dalam jumlah tertentu dan juga penggunaan rokok tentu saja ya, bikin boring kali ya kalau bicara rokok, tapi pada dasarnya memang kajian medis dimanapun sudah menggambarkan bahwa itu menyebabkan peningkatan tensi seperti itu, sehingga penting sekali untuk anak-anak mulai remaja dilakukan pemeriksaan rutin 1 bulan sekali. Itu. Karena merupakan nanti masa depan ini juga dipegang itu kesehatan itu investasi masa depan. Jadi itu ya. Kalian sebetulnya mereka tidak hanya mengejar gratis ini tidak harus menunggu kalian berumur nih. Jadi misalnya dari 8 tahun gitu kalian bisa kesehatan gratis. Iya. Deteksi dini kembali Nah, lagi. betul. Jangan sampai jatuh sakit. Ibu yang terakhir Ibu, dari indikator keberhasilannya nanti seperti apa? Indikator keberhasilannya kami memiliki bentuk monitoring ya. Dari Dinas Kesehatan sendiri melakukan monitoring mingguan di mana nanti membandingkan antara target sasaran yang ada di Kabupaten Ngawi dibanding yang sudah menjalankan mendapat layanan PKG. Nah, berapa persen minimal yang kita terapkan, target minimal, dan itu diterapkan dari pemerintah memang 5% dari seluruh sasaran harus bisa tercapai untuk dilaksanakan PKG, minimal 5%. Iya. Itu sebetulnya jadi mungkin seperti dulu karena dulu sudah
jelas ya untuk kita kesehatan gratis ini apa ada yang di bawah gitu ya Bu. KTP aja. KTP aja sobat Ya. ya. Jadi KTP aja lalu kalian datang ke puskesmas terdekat karena semua puskesmas yang ada di Kabupaten Sudah Ngawi melaksanakan. melaksanakan program ini. Ya. Jadi jangan khawatir kalau kalian tidak bisa memanfaatkan program ini karena ini merupakan program bagi seluruh warga Indonesia. Betul. Iya. Jadi Ibu mungkin ada pesan dan pesan yang ingin disampaikan kepada sobat Bahana. Oke. Intinya PKG ini adalah hak setiap warga Kabupaten Ngawi ya, khususnya se-Indonesia juga, tapi khususnya Kabupaten Ngawi saya berharap ibu bapak ataupun seluruh sahabat radio kita yang tercinta ini bisa turut menyebarluaskan program PKG ini agar warga Kabupaten Ngawi benar-benar bisa mencapai derajat kesehatannya dengan baik. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Retno untuk memperjelas apa program PKG kepada sobat Bahana. Iya. Dan nanti semoga harapannya yaitu semuanya sudah mengenal program, lalu mereka datang ke puskesmas dan juga memeriksakan dirinya. Iya. Baik, Sobat Bahana, mungkin ini takso yang dapat kita sampaikan, Ibu. Terima kasih kepada Sobat Bahana yang sudah menonton baik di live streaming maupun di Express Radio. Baik, saya kembalikan kepada Lupita, silakan. Terima kasih Erlinda, terima kasih Bu Dr. Kiki Retno Dewi SMMKM. Baik Sobat Bahana semuanya, dengan tadi kita talkshow on the spot ya. Temanya pemeriksaan kesehatan gratis bersama Ibu Dr. Kiki Retno Dewi SMMKMK, Kabid Pelayanan Kesehatan UKM UKP Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.